Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gugup Kismono selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Laura Maristella. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Kepemimpinan yang Melayani terhadap Perilaku Kerja Inovatif dan Berbagi Pengetahuan dengan Otonomi Kerja sebagai Variabel Pemediasi. Studi pada karyawan startup DKI Jakarta. Yang pertama yang menjadi latar belakang pada penelitian ini adalah Indonesia berada pada urutan kelima dengan jumlah perusahaan rintisan atau startup terbanyak di dunia, yaitu 2.291 pada tahun 2020. Dan wilayah DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan jumlah startup terbanyak di Indonesia. Startup mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap produk domestik bruto, yaitu sebesar 11% atau setara dengan 1,831 triliun. Sehingga startup mendapat dukungan dari Presiden yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Generasi milenial yang dekat dengan teknologi lebih memilih startup untuk meniti karir dibandingkan perusahaan konvensional lainnya, karena startup dinilai lebih fleksibel dan mampu memfasilitasi ide-ide inovatif yang dimiliki oleh generasi milenial. Namun, sebagai perusahaan rintisan yang masih dalam tahap perkembangan, startup cenderung membakar uang pada awal berdiri. Perusahaan yang sudah matang biasanya mampu mengelola finansial lebih stabil. Oleh karena itu, startup memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang sudah matang atau perusahaan konvensional lainnya. Selain hal itu, penyebab startup mengalami kegagalan adalah kurangnya inovasi pada karyawan untuk mempertahankan eksistensinya di tengah lingkungan yang terus berubah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Patel pada tahun 2015, startup banyak mengalami kegagalan karena kurangnya ide inovatif pada karyawan. Untuk mendukung perilaku kerja inovatif pada karyawan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan. Pemimpin yang melayani dinilai mampu untuk meningkatkan perilaku kerja inovatif pada karyawan dan berbagi pengetahuan dengan menciptakan lingkungan kerja yang positif di perusahaan, sehingga dengan adanya pemimpin yang melayani, karyawan merasa aman dan meningkatkan perilaku kerja inovatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, pemimpin yang melayani juga dinilai mampu untuk membantu karyawan dalam menemukan minat mereka untuk melakukan tugas melalui otonomi kerja yang diberikan untuk mengambil keputusan. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai industri kreatif, startup mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Lalu, sebagai perusahaan rintisan yang masih dalam tahap perkembangan, 5 tahun sejak awal berdiri, startup banyak mengalami kegagalan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Xiao dan Rani pada tahun 2012. Dan untuk mempertahankan eksistensi startup di tengah lingkungan yang terus berubah, maka dibutuhkan peran seorang pemimpin untuk menciptakan dan mengelola ide-ide inovatif dari karyawan. Pemimpin yang melayani dinilai mampu meningkatkan perilaku kerja inovatif dan berbagi pengetahuan melalui lingkungan kerja yang kondusif, sehingga startup mampu mempertahankan eksistensinya di tengah lingkungan yang terus berubah. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan dan tujuan penelitian ini dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama, kepemimpinan yang melayani adalah pemimpin yang dimulai dengan perasaan alami bahwa seseorang ingin melayani terlebih dahulu, lalu membuat keputusan secara sadar untuk memimpin. Selanjutnya, otonomi kerja merupakan
karyawan melakukan pekerjaan secara mandiri dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, perilaku kerja inovatif, yaitu proses bertahap untuk menghasilkan ide-ide inovatif dan menerapkannya untuk meningkatkan efektivitas karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Lalu berbagi pengetahuan merupakan sebuah proses di mana seseorang bertukar pengetahuan baik secara eksplisit maupun implisit untuk menciptakan pengetahuan yang baru bagi organisasi. Selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Perilaku karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Pemimpin yang melayani mampu membentuk kemampuan kognitif pada karyawan, sehingga karyawan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menciptakan ide-ide inovatif tersebut dan menerapkannya pada perusahaan. Oleh karena itu, H1 pada penelitian ini adalah kepemimpinan yang melayani berpengaruh secara positif terhadap perilaku kerja inovatif. Lalu, pengetahuan merupakan salah satu aset yang penting untuk organisasi dan menghasilkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Karyawan yang melakukan berbagi pengetahuan di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Namun, berbagi pengetahuan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti gaya kepemimpinan. Pemimpin yang melayani dinilai mampu untuk menumbuhkan keamanan secara psikologis sehingga mendorong karyawan untuk berbagi pengetahuan. Sehingga H2 pada penelitian ini adalah kepemimpinan yang melayani berpengaruh secara positif terhadap berbagi pengetahuan. Selanjutnya, kebebasan dan keleluasaan yang dimiliki oleh karyawan di sebuah perusahaan melalui otonomi kerja yang diberikan oleh pemimpin mampu mendorong karyawan untuk menciptakan ide-ide inovatif dan menerapkannya. Ide-ide inovatif tersebut secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan apabila dikelola dengan baik oleh pemimpin dan karyawan. Sehingga H3 pada penelitian ini adalah kepemimpinan yang melayani berpengaruh secara positif terhadap perilaku kerja inovatif dan dengan otonomi kerja sebagai variabel pemediasi. Lalu, berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi lingkungan kerja, hubungan antara karyawan dengan pemimpin. Pemimpin yang mampu memberikan kepercayaan pada karyawan melalui otonomi kerja akan memprioritaskan kepentingan organisasi dan secara sukarela karyawan akan berbagi pengetahuan dengan karyawan yang lainnya di sebuah organisasi. Oleh karena itu, H4 pada penelitian ini adalah kepemimpinan yang melayani berpengaruh secara positif terhadap berbagi pengetahuan dengan otonomi kerja sebagai variabel pemediasi. Lalu, model penelitian pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan purposive sampling, di mana yang menjadi sampel adalah karyawan startup di wilayah Jakarta dengan minimal masa kerja 6 bulan. Dan data diambil secara cross-seksional. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan startup di wilayah DKI Jakarta. Dan sampel diambil menggunakan non-probability sampling, yaitu seluruh anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin, uji instrumen menggunakan uji validitas, reliabilitas, hipotesis, dan mediasi. Lalu metode analisis menggunakan SEM-PLS. Berdasarkan karakteristik responden, hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat bahwa perempuan lebih banyak. Lalu bidang perusahaan dapat dilihat bahwa e-commerce menjadi responden terbanyak pada penelitian ini. Lalu berdasarkan lama bekerja, responden yang lebih banyak adalah 1-5 tahun. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Pada tabel berikut dapat dilihat bahwa instrumen yang digunakan pada penelitian ini memiliki loading faktor di atas 0,7 dan nilai AV di atas 0,5. Menurut Hare et al. Bahwa penelitian ini
valid. Lalu selanjutnya uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai composite reliability dan Cronbach alpha dengan nilai minimal 0,7. Berdasarkan tabel tersebut, maka instrumen yang digunakan adalah reliable. Selanjutnya, statistik deskriptif. Untuk kepemimpinan yang melayani memiliki nilai rata-rata 4,37 dengan kategori sangat tinggi. Untuk variabel perilaku kerja inovatif memiliki rata-rata 3,83 dengan kategori tinggi, dan variabel berbagi pengetahuan memiliki rata-rata 4,13 dengan kategori tinggi, dan variabel otonomi kerja memiliki nilai rata-rata 4,26 dengan kategori sangat tinggi. Lalu selanjutnya, koefisien determinasi pada hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut, dan effect size pada penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antar variabel dan relevansi prediktif yang baik dapat dilihat pada hasil tabel berikut dengan nilai chi-square lebih besar daripada 0, maka penelitian ini memiliki relevansi prediktif yang baik. Selanjutnya, uji hipotesis dan mediasi. Uji pengaruh langsung pada penelitian ini memiliki hasil yang signifikan yang terlihat dari p-value lebih kecil daripada 0,05, dan pengaruh tidak langsung hasilnya adalah signifikan yang dapat dilihat dari nilai pada tabel berikut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki efek mediasi secara parsial. Hipotesis pertama dan sampai hipotesis keempat pada penelitian ini berdasarkan uji instrumen dan hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka terdukung dan signifikan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan implikasi manajerial. Kesimpulan pada penelitian ini adalah yang pertama, kepemimpinan yang melayani memiliki pengaruh positif terhadap perilaku kerja inovatif. Lalu, kepemimpinan yang melayani memiliki pengaruh positif terhadap berbagi pengetahuan. Lalu, kepemimpinan yang melayani secara langsung dapat mempengaruhi perilaku kerja inovatif. Namun, setelah memasukkan efek mediasi otonomi kerja, kepemimpinan yang melayani juga tetap memiliki pengaruh pada perilaku kerja inovatif. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan yang melayani secara langsung dapat mempengaruhi berbagi pengetahuan. Dan setelah memasukkan efek mediasi otonomi kerja, kepemimpinan yang melayani tetap memiliki pengaruh terhadap berbagi pengetahuan. Dan implikasi pada penelitian ini yang dapat diambil adalah diharapkan startup dapat mendorong karyawan dalam menciptakan, mempromosikan, dan merealisasikan ide-ide inovatif melalui kepemimpinan yang melayani. Lalu, startup juga diharapkan dapat menerapkan perilaku berbagi pengetahuan pada karyawan dengan baik yang dapat difasilitasi oleh gaya kepemimpinan yang melayani di perusahaan. Selanjutnya, startup harus mampu mempertahankan dan meningkatkan gaya kepemimpinan yang melayani untuk mendorong perilaku kerja inovatif dengan memberikan otonomi kerja pada karyawan. Dan yang terakhir adalah startup perlu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mendorong karyawan melakukan berbagi pengetahuan sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.